Tentunya kalau kita bicara satuan itu kan punya visi dan misi. Sehingga apa kegiatan yang dia lakukan itu akan pada ujungnya mengarah kepada visi dan misi dari satuan itu. Nah, nanti itu juga tentunya ada prinsip-prinsip ya yang harus masuk ke dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kesehariannya menghadapi anak itu kadang-kadang terlalu muncul percaya dirinya tinggi ya, karena merasa sebagai guru terus memiliki kemampuan dibanding anak gitu. Nah, sebenarnya kalau ketemu di gugus itu nanti kan akan ketemu dengan guru-guru dari satuan PAUD yang lain, berinteraksi, saling tukar informasi, saling tukar komunikasi, dan ternyata memang praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan itu memang perlu ada pembenahan terus-menerus ya, simultan gitu, biar nanti mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang ditujukan di pembelajaran berkualitas ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik bagaimana menciptakan proses pembelajaran berkualitas dengan para narasumber, Ibu Sri Kurnianingsih dan Bapak Heri Wijayani. Dipandu oleh saya Kamidia Radisti dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, sobat PAUD dimanapun Anda berada? Senang sekali karena hari ini saya Kamidia Radisti bisa kembali menjumpai Anda tentu saja dalam podcast PAUDpedia. Salam PAUDpedia. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan ya di awal, kalau kita akan membicarakan sebuah proses pembelajaran yang berkualitas. Maka dari itu sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ada Dr. Sri Kurnianingsih MM Psikolog sebagai tim peta jalan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Disti. Sebentar, saya enaknya panggil Ibu Sri atau Bu Ningsih atau Bu Nia nih? Biasanya dipanggilnya sih Nia ya. Oh, berarti pas ya, saya panggilnya Bu Nia aja kalau gitu ya. Yes. Dan selanjutnya juga sudah hadir jauh-jauh dari Probolinggo, Dr. Andes Heri Wijayani MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Jawa Timur. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik Pak Rejiti. Wah, senang sekali ya, sehat kita kumpul di sini untuk membicarakan tentang pendidikan yang berkualitas. Siap. Tentu harus melalui proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran berkualitas ini kalau langsung saya ke Bu Nia dulu ya. Boleh. Untuk membahas seperti apa sih konsep dasar proses pembelajaran yang berkualitas, apalagi kalau kita kaitkannya dengan pendidikan anak usia dini, Bu. Ya, ini Mbak Disti. Pembelajaran yang berkualitas itu mengarah kepada bagaimana satuan PAUD dia bisa menyusun pembelajaran yang selaras antara kegiatan ya yang akan dilakukan dengan kemudian tujuan pembelajaran secara besar. Dan tentunya kalau kita bicara satuan itu kan punya visi dan misi. Sehingga apa kegiatan yang dia lakukan itu akan pada ujungnya mengarah kepada visi dan misi dari satuan itu. Nah, nanti itu juga tentunya ada prinsip-prinsip ya yang harus masuk ke dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain tadi ya, keterkaitan dari visi misi, ketujuan pembelajaran, kemudian ke kegiatan. Nah, apa saja di situ banyak nih ya, bagaimana proses kegiatannya itu bermain. Ya. Karena ya Mbak Disti dan Pak Eri juga pasti setuju nih. Ya. Di anak usia dini itu bermain adalah belajar. Dunia anak, dunia bermain. Betul, karena kan buat anak tuh pada saat bermainlah ya dia itu belajar sebenarnya. Maka itu menjadi prinsip yang harus ada. Nah, kemudian juga bagaimana memastikan pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah,
apa itu ya. Tentunya kalau sudah bermain kemudian memperhatikan apa sih yang menjadi minat anak ya. Karena anak satu dan yang lain tuh pasti berbeda ya. Betul. Ini kayak mungkin Mbak Disti anaknya ada suka hewan, lebih dari satu kan? Betul, lebih dari satu. Nah itu yang satu dengan yang lain pasti juga berbeda. Jadi berdiferensiasi itu akan melihat bahwa tidak sama anak-anak itu. Nah kemudian bagaimana tentunya ada interaksi yang positif antara si guru dengan si anak pada saat main. Jadi nggak anak udah deh main aja deh pokoknya, karena itu bisa dilakukan di rumah sebenarnya ya. Tapi saat di PAUD ini bisa dibantu untuk tadi bermainnya ini sekaligus belajar. Ya, jadi bermakna ya. Jadi guru itu perlu memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang membuat anak itu menjadi berpikir untuk, wah apalagi yang bisa aku lakukan gitu ya. Karena gurunya itu memancing, dan ini nanti tujuannya supaya muatan-muatan di perkembangan anak, karena anak itu kan distimulasi secara utuh ya, secara kalau kita istilahnya holistik gitu kan. Itu ada dari kognitifnya, fisik motorik, dan berbagai hal itu bisa masuk pada saat interaksi yang positif. Dan tentunya juga penerapan tentang kedisiplinan yang positif juga. Jadi tidak dengan diperintah-perintah, ditakut-takuti ya. Nah maka nanti proses ini akan mengarah kepada stimulasi perkembangan anak yang holistik, dan kemudian ada unsur kontekstualnya nih Mbak Disti. Maksudnya apa sih? Nah, kembali lagi, satuan itu kan punya kekhasan sesuai dengan daerahnya, kondisi orang tua gitu ya, dan bermakna. Bermakna buat siapa? Buat si anak. Jadi main itu ada makna belajar buat dia. Dan kemudian yang satu hal, assessment. Apa sih maksudnya? Guru tahu nih anaknya udah bisa apa dan kemudian mau ngapain selanjutnya. Kira-kira panjang ya Mbak Disti ya? Betul, tapi berarti ini sudah mencakup bagaimana karakteristik pembelajaran atau proses pembelajaran yang tadi ya berkualitas ya. Karena setiap anak tumbuhnya bisa berbeda, dalam usia yang sama minatnya bisa berbeda. Fungsi dari sekolah itu sendiri adalah gurunya bisa membaca bagaimana menstimulasi mereka sehingga menjadi anak yang berkualitas. Seperti itu ya Bu, kurang lebihnya ya. Tapi pasti praktek di lapangan belum tentu semanis itu ya. Coba saya mau tanya sama Pak Heri nih, apakah sudah merata proses pembelajaran yang berkualitas tadi atau kendalanya masih cukup banyak? Baik, jadi sebenarnya memang pembelajaran berkualitas itu memang diawali oleh sebuah perencanaan ya. Perencanaan yang baik, yang bagus ya, mulai dari visi misi yang disampaikan Bu Mia tadi gitu. Juga menyiapkan dalam bentuk pembelajaran RPPH, SOP, bahkan sampai rencana kerja tahunan gitu ya. Kendala pasti ada ya. Kadang-kadang memang ada beberapa lembaga, satuan pendidikan yang itu dalam merencanakan, misalnya seperti penyusunan visi misi itu kadang-kadang copy paste itu memang masih ada gitu. Cuma ya. ngambil aja dari pusat gitu ya, ya, diturunkan pokoknya ada deh gitu. Iya, kadang-kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, di situ di kurikulum dokumen KTSP itu sudah muncul visi misi, tapi sebenarnya yang perlu dipahamkan kepada pengelola satuan pendidikan bagaimana visi misi itu memang menjadi arah tujuan pendidikan yang ada di satuan itu sesuai dengan karakter di daerah itu gitu. Bukan hanya sekedar copy paste yang ternyata setelah di copy paste tidak sama karakteristiknya dengan yang di copy. Nah ini beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti itu Mbak Arstiti. Iya, tapi berarti kalau kita lihat sendiri ya, kalau kita bicara perorangan aja, satu individu atau di sini kita sebut sebagai anak karena anak usia dini. Mereka untuk bisa berkualitas tentu harus distimulasi seperti yang tadi Ibu juga Bapak sampaikan. Nah kita suka bicara ya, mereka kalau punya karakter tuh berarti punya value, punya nilai. Yang itu harus dibangun sejak dini. Dan ini juga bisa dibantu oleh satuan sekolahnya itu sendiri, yaitu PAUD-nya. Berarti Ibu kalau lihat dari karakteristik ini semua yang tadi Ibu sudah sampaikan, dan kendala yang disampaikan tadi ada kopasnya Bu, ada copy paste-nya gitu Bu. Gimana caranya untuk bisa mengurangi hal itu? Nah ini memang selalu sebenarnya kalau kita lihat di dalam pelatihan-pelatihan untuk guru, betul ya mungkin begitu ya Pak Heri, itu selalu kita ajak guru-guru pada saat menyusun KTSP ya, kurikulum terpadu satuan pendidikan itu selalu kan memang diawali. Coba dong dilihat sekolahmu itu terletak di daerah yang seperti apa. Orang tuanya, pekerjaannya apa, kesehariannya apa, lingkungan sekitar itu selalu ada Mbak Disti. Nah dari situlah yang kemudian kan akan
apa ya bahasanya diturunkan ke bawah. Betul. Kalau dia sudah tahu, terus anak-anak yang ada di situ mau jadi seperti apa sih kalau lulus gitu kan, profilnya itu akan seperti apa. Tetapi ya memang ini juga menarik ya Pak Heri, kenapa kok kemudian di dalam praktek penerapannya itu memilih jalan yang lebih mudah. Ya, betul. Jadi sebenarnya memang multi kompleks persoalan di PAUD Iya. itu ya. Bukan hanya masalah tenaga pendidik dan kependidikannya yang rata-rata PAUD yang ada itu kan memang di bawah naungan yayasan ya. Betul. Dan biasanya memang mohon maaf mereka digaji 1 juta. Gajinya hanya sabar, tekun dan tawakal gitu ya. Jujur gitu ya. Kalau dari sisi nominal jauh dari UMR pun jauh. Jauh di bawah maksudnya ya. Tapi semangat mereka untuk mendidik anak-anak bangsa ini luar biasa. Nah, semangat itu memang harus dibarengi oleh perencanaan. Jadi misalnya kalau ada kendala-kendala di lapangan misalnya, yaitu menjadi PR bagi kita semua, kita cari solusinya ya Bu Nia ya, Mbak Aristi. Jadi misalnya nanti kita bisa memaksimalkan potensi tenaga pendidik dan kependidikan, bisa memaksimalkan potensi PKG, gugus di sana nanti bisa. Gitu. Oke, tapi berarti kalau di Probolinggo itu sendiri ada nggak Pak hal-hal yang justru memotivasi para guru untuk tetap selalu mengingat, oh ini loh proses pembelajaran yang berkualitas. Kalau tadi kan sebenarnya ada forumnya ya. Apakah itu juga dilakukan secara berkala? Kalau berkala itu berapa kali sih Pak yang disebut dengan berkala tadi idealnya begitu Pak? Baik, memang kegiatan-kegiatan memang ada dilakukan ya melalui gugus gitu ya. Biasanya itu 1 bulan sekali ada pertemuan rutin ya, di situ membicarakan segala sesuatu. Jadi mulai misalnya praktek baik, mencari solusi permasalahan dalam proses pembelajaran, atau mungkin menemukan karakter anak yang berbeda, bagaimana solusinya. Itu sebenarnya ini saya yakin juga sudah dilakukan di daerah-daerah lain ya, kurang lebih sama gitu ya. Begitu ya Bu Jadi Nia. untuk mengetahui tadi ya lingkungannya, tantangannya, kemudian saling sharing. Ada nggak Bu yang perlu ditambah Bu kalau dari yang disampaikan oleh Pak Heri tadi? ya kegiatan gugus ini menjadi wadah yang sebetulnya cukup ideal karena di situ guru jadi perwakilan dari satuan itu datang dan berkumpul. Sebelum kita jauh bicara ke dalam lagi ya, inilah sebenarnya fungsi dari podcast Pautpedia untuk bisa menjadi betul. jembatan sebenarnya. Iya. Tidak hanya jembatan di satuan PAUD-nya saja, tapi justru kita, ayah, bunda, sobat PAUD semua dimanapun Anda berada. Nanti kita akan bahas lagi ya bagaimana alur ekosistem ini bisa membantu proses pembelajaran yang berkualitas. Mumpung ada Bu Nia, ada Pak Heri di sini. Jadi saat lagi untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di podcast Pautpedia. Ayah, bunda, dan juga sobat PAUD dimanapun Anda berada, kita masih berada di podcast Pautpedia, masih bersama dengan Ibu Nia, Pak Heri, untuk membahas mengenai bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Kan tadi udah cukup detail ya sebenarnya yang kita bahas, tapi boleh ya informasikan lagi ke kita semua bahwa bagaimana peran dan juga keterlibatan dan berbagai elemen itu tadi menjadi sebuah ekosistem untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang berkualitas, Bu. Iya. Kalau kita bicara PAUD berkualitas, sebenarnya kan ada 2 besaran ya. Yang satu bagaimana pembelajaran yang berkualitas, satunya lagi kita bicara pengelolaan. Nah, di dalam pengelolaan inilah itu tadi ada 3 hal lagi yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana ada kemitraan itu, terutamanya dengan orang tua. Kemudian yang kedua, bagaimana si satuan PAUD itu bisa memenuhi kebutuhan esensial anak, karena anak tuh kan kebutuhannya tidak hanya pendidikan, tapi ada unsur yang lain, kesehatannya seperti apa sih, gitu kan. Kemudian pengasuhannya seperti apa, Gizinya, gizi, ya perlindungan terhadap kasus-kasus ya, gitu, itu kan ada, itu layanan-layanan esensial. Dan satunya lagi bagaimana pengelolaan, disinilah nanti peran dari kepala sekolah untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kalau kita bicara itu 2 tuh Mbak Disti. Maka kalau mau tidak mau itu harus ada di satuan PAUD untuk mengarah ke layanan yang berkualitas itu. Nah, ekosistemnya nanti akan terbentuk dari sana. Ya, itu kalau kita bicara dalam lingkup satuan. Dan tentunya nanti tidak lepas dari yang lebih luasnya lagi, bahwa satuan PAUD itu nanti akan ada
dinas pendidikan ya, nanti naik lagi ke atas sampai di Kemdikbudristeknya ini. Oke, tapi kan artinya itu semua udah ada ya Pak Heri ya. Iya. Artinya bagaimana ini bisa berjalan, berkesinambungan, harmonis, selaras, semua yang menjadi harapan baik tentu saja. Apa yang sudah dilakukan khususnya di Probolinggo itu sendiri? Baik, alhamdulillah memang Probolinggo menjadi salah satu daerah yang menerapkan pelingkuran belajar berkualitas ini, PAUD berkualitas ini. Program memang digagas atau diberikan dari direktorat ini ya. Ekosistem yang terbangun di seluruh komponen itu mulai dari direktorat, terus BP PAUD yang ada di provinsi, terus dinas pendidikan, gugus, PKG, gugus sampai ke satuan pendidikan. Jadi kami misalnya yang di dinas pendidikan itu memang memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berkualitas ini dapat berjalan. Tentu tidak langsung kita ke lembaga supaya lembaga bisa menjalankan program itu, tidak, tapi melalui mekanisme ya. Mekanismenya kalau kita kuatkan dulu dengan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh direktorat, sosialisasi dulu ke kami gitu ya. Terus kami juga mensosialisasikan ini melalui PKG. Terus setelah itu kita bimbingan teknis, di situ kita sampaikan beberapa materi yang telah disusun dan narasumber juga dari BP PAUD yang PAUD Dikmas yang ada di provinsi berkolaborasi dengan kita yang ada di dinas pendidikan. Setelah ada pemahaman yang komprehensif di pengurus PKG di kecamatan itu, baru nanti diimbaskan ke gugus. Jadi seluruh materi diimbaskan ke gugus. Nah setelah diimbaskan ke gugus, dipastikan bahwa itu juga diimbaskan lagi ke satuan pendidikan. Nah di satuan pendidikan apakah ini sudah berjalan atau belum, maka ada tim pendamping yang sudah berjalan, yang turun langsung ke satuan pendidikan, yaitu pengawas TK dan penilik PAUD. Iya. Tapi berarti adakah jumlah, kalau kita bicaranya jumlah gitu ya Bu, setiap daerah ya, ada angka ideal nggak untuk bisa membantu? Artinya para guru ini kan perlu untuk dibantu ya, untuk mereka tidak hanya diperintahkan saja, tapi termasuk dibimbing untuk punya tadi proses pembelajaran yang berkualitas. Adakah angka-angka yang memang bisa menjadi ideal di setiap daerah? Kayak tadi di setiap satuannya begitu Bu, ada dinas pendidikannya, penilik pengawas, kemudian para guru gugusnya juga. Apakah ada angka idealnya di situ? Kalau angka ideal tentunya ya maunya kita itu semakin banyak ada penilik pengawas yang kemudian daerah, istilahnya daerah binaan begitu ya Pak Heri ya. Iya, betul. Daerah binaan yang memang tidak terlalu banyak. Jadi satu penilik atau pengawas itu span of control ya istilahnya, itu tidak sampai puluhan gitu ya. Karena kalau kita lihat aja biasanya berapa Pak idealnya itu? Ya kendalanya tuh memang gitu ya? Ini jumlah penilik dan pengawas yang ada di itu, daerah itu memang terbatas. Rasionya itu tidak sesuai dengan jumlah satuan PAUD. Itu kadang-kadang yang bikin kendala gitu. Sehingga iya. Jadi ini bisa jadi ketimpangan dan kendala baru ya? Ya akhirnya penilik dan pengawas itu ekstra gitu, melakukan pendampingannya itu. Jadi semakin banyak terjun ke lapangan, ke satuan PAUD untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berkualitas itu memang benar terlaksana. Sekaligus untuk mencari kira-kira kendalanya apa. Tapi berarti Pak Heri, saya balik lagi nih, kalau kita bicara tentang bagaimana peran strategis dinas pendidikan dalam program lingkungan belajar yang berkualitas. Utamanya ya Pak, kalau kita menghadirkan proses pembelajaran tadi, bagaimana kondisinya agar proses pembelajaran ini berkualitas di peran strategis dinas pendidikan tersebut? Ya sebenarnya dinas pendidikan sebagai penggerak masalah pendidikan di daerah itu memang tidak lepas dari Kemendikbudristek. Kemendikbudristek itu ya memang memiliki program lingkungan belajar berkualitas. Gitu ya. Ya kita diberikan sosialisasi tentang itu. Terus yang kedua juga ada bimbingan teknis bagi dinas pendidikan dan UPT, dalam hal ini adalah BP dan BP PAUD Dikmas di provinsi itu. Setelah adanya bimbingan teknis itu ada stimulasi anggaran dari direktorat. Stimulasi anggaran itu diberikan ke kami di daerah untuk melaksanakan kegiatan lingkungan belajar berkualitas yang sasaran kami adalah PKG. Jadi PKG itu yang kita lakukan adalah yang pertama kita memang
merancang seperti apa desainnya agar konsep lingkungan belajar berkualitas ini nyampe ke mereka. Akhirnya kita juga mengadakan bimbingan teknis kepada pengurus PKG. Ya. Setelah kita adakan bimbingan teknis dengan materi dan narasumber dari kolaborasi Dinas Pendidikan dan dari UPT, BP dan BP PAUD di Mas Jawa Timur itu, setelah selesai kita melakukan pengimbasan dari PKG ke gugus. Ya, pengimbasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa transfer ilmu yang konsep dari direktorat itu memang benar sudah nyampe ke ya ke gugus. Nah, harapannya gugus dan ini memang sudah mengimbas ya, gugus itu mengimbaskan materi ini, ilmu ini ke satuan PAUD begitu. Jadi perlu juga ada yang monitoring ya Pak ya? Betul. Kalau sudah itu berjalan, evaluasi juga tetap harus ada berarti ya Pak? Iya, betul. Jadi monitoring, pendampingan bahkan kita lakukan dengan kita melibatkan pengawas TK dan penilai PAUD di bawah binaannya masing-masing. Betul, tapi berarti kalau tadi juga udah kita bahas ya tujuan pemberdayaan PKG PAUD sendiri tadi Bu udah sampaikan, kalau menurut Pak Heri sendiri bagaimana? Tujuan dari pemberdayaan PKG PAUD dan juga gugus PAUD dan kalau kita lihat program kerja lainnya. Pemberdayaan PKG PAUD dan gugus PAUD ini kan memang sebuah wadah yang sangat baik ya. Di situ sebagai tempat mereka berdiskusi praktek baik, mencari solusi masalah. Di situ juga bisa berinteraksi, berkomunikasi. Kami melihat para guru PAUD itu karena kesehariannya menghadapi anak itu kadang-kadang terlalu muncul percaya dirinya tinggi ya karena merasa sebagai guru terus memiliki kemampuan dibanding anak gitu. Nah, sebenarnya kalau ketemu di gugus itu nanti kan akan ketemu dengan guru-guru dari satuan PAUD yang lain, berinteraksi, saling tukar informasi, saling tukar komunikasi, dan ternyata memang praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan itu memang perlu ada pembenahan terus-menerus ya, simultan begitu biar nanti mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang ditujukan di pembelajaran berkualitas ini. Iya, setuju ya, karena prosesnya itu cepat sekali. Kalau kita lihat teknologi aja berjalan cepat sekali gitu ya. Untuk mengejar itu semua, maka setiap guru atau bahkan satuan PAUD-nya juga ikut terus beradaptasi dengan hal tersebut. Ibu, harapannya Bu di proses pembelajaran yang berkualitas ini ke depannya akan seperti apa? Karena seperti yang disampaikan ya, belum merata sebenarnya. Bagaimana caranya minimal, kalau memang belum bisa dilakukan secara merata, tapi yang ada ini bisa, yang sudah berkualitas tadi bisa menularkan ya, bisa memberikan ilmu-ilmu positif melalui forum yang bahkan ada. Harapan ke depannya seperti apa Bu? Kalau bicara harapan pasti kan tujuan akhirnya ya itu bisa jadi merata. Nah tetapi kemudian kalau kita bicara lalu apa sih yang ada di dalam proses strategi itu menjadi nyata gitu ya Mbak Disti ya. Kalau sekarang kita lihat kan banyak sekali program ya, seperti ada guru penggerak gitu ya, sekolah penggerak, dan program-program lain yang memang sebenarnya itu mendorong baik individu, guru, maupun kalau kita bicara sekolah itu sekolah secara satuan itu yang dia itu bergerak yang diharapkan nanti dia tuh menjadi role model, menjadi penggerak ya untuk yang lainnya. Baik si guru menjadi individu maupun si satuan itu ya, juga ada program-program yang lain. Kenapa? Karena memang kalau semua itu menunggu, pasif, menunggu digerakkan oleh ya tadi Pak ya program dari pusat maupun dari daerah, kita nggak akan pernah sampai itu Mbak Disti. Iya, betul. Sebenarnya itu. Ya. Karena jumlahnya juga banyak sekali ya. Iya, PAUD kita tuh satuannya banyak sekali. Dan tadi kalau disampaikan kan banyak yang mengelolanya lebih ke yayasan ya. Jadi untuk bisa merangkul mereka semua butuh elemen-elemen tambahan secara kalau kita bicara masyarakat untuk bisa membantu. Sebenarnya itu. Apakah Ibu setuju dengan hal itu? Benar sekali, karena sekarang kita kan semangatnya ini bergerak bersama. Bahkan ini kita punya banyak sekali program yang melibatkan mitra ya. Bicara mitra itu sangat luas ya Mbak Disti. Kalau dulu kan kita seringnya nyebutnya itu ya Pak ya, dunia usaha misalnya. Tapi ternyata sebetulnya mitra itu kan sekarang kita ada Bunda PAUD, betul. Pokja Bunda PAUD, ada Pokja Bunda PAUD. Hampir sudah merata itu di. Belum lagi
apa istilahnya NGO itu apa Mbak Disti? Iya, tapi Jadi, berarti kalau ya NGO yang tidak ada, yang Ya. Non-government, ya. Dan tapi berarti kan setiap tahun itu akan ada orang tua baru, betul? Ya. Yang kemudian tadi ya mengharapkan anaknya berkarakter, berkualitas. Ketemu dengan gaya parenting orang-orang tua yang baru ini, apakah juga termasuk jadi kendala, Bu, untuk proses pembelajaran yang berkualitas? sebenarnya tidak ada Tidak. selama interaksi antara guru, antara satuan dengan orang tua itu terjalin. Kuncinya itu ada di sana. Kalau itu nggak ada, kan nggak pernah tahu ya orang tua maunya apa, Ya. si guru maunya apa. Sebenarnya menurut saya kok kuncinya ada di sana ya. Oke, jadi interview di awal tuh juga perlu ya Bu ya, untuk mengetahui profil ya. Ya, dan Profil tentunya penting. komunikasi selanjutnya nggak hanya di Betul, awal atau betul. pas terima rapot ya. Nah, Itu harus ini masih terus-terus sering ini. terjadi. Jadi ternyata masih sering terjadi ketemunya, komunikasinya hanya memberikan tugas misalnya, atau misalnya, oh hari ini anak-anaknya sedang proses pembelajaran begini bisa dilanjutkan kembali ya di rumah. Iya. Itu kan juga komunikasi dianggapnya, tapi Iya. bukan eksplorasi. Satu arah. Iya, satu arah, tidak jadi dua arah. Harapannya Pak Heri seperti apa Pak? Baik, sebenarnya dalam rangka untuk pemberdayaan gugus tadi itu kami itu mulai tahun 2013 itu sudah ada kegiatan Inobel, inovasi pembelajaran. Oh, Ya. bagus ya. Dan itu kita buat dalam bentuk Word. Wow. Iya, Itu sudah. khusus Probolinggo. Khusus Jadi Probolinggo, mohon penghargaan. maaf. Nobel Probolinggo Award gitu ya. Kami menyebutnya PAUD Awards. Wah keren. Jadi keren lebih banget. kepada mencari inovasi pembelajaran dari guru seperti apa. Ini sekaligus untuk memotivasi guru untuk mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan anak yang berdiferensiasi itu. Oke, jadi Dan- tidak hanya gurunya aja kan Pak yang diberikan awardnya, termasuk adalah PAUD-nya itu sendiri ya? Kalau Inobel ini lebih fokus ke gurunya, Oh, oke. jadi Oh, bagus mencari ya, Bu. metode Oke. pembelajaran gitu ya. Jadi gerakan-gerakan baik seperti ini nih patut juga untuk kita bisa tiru ya. Di Iya. setiap daerah itu pasti punya banyak cara untuk bisa memotivasi Iya. para guru tersebut agar tanda kutip saya bilang mungkin tidak bosan ya, tidak kendor untuk memberikan proses pembelajaran yang berkualitas. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Karena tadi mesti holistik, terus Betul. kemudian dengan kemampuan anak yang berbeda-beda, keinginan anak yang berbeda-beda, bakat anak yang berbeda-beda, guru bertujuan untuk bisa membaca hal tersebut. Iya. Betul ya Bu? Betul. Tidak hanya memberikan materi-materi pembelajaran, membiarkan mereka bermain, tapi bagaimana proses bermain ini menjadi menyenangkan sekaligus mereka mendapatkan manfaat. Tapi berarti banyak harapan Bu, boleh disampaikan secara singkat termasuk bisa memotivasi para guru yang ada di luar sana. Ya, harapannya kalau kita bicara ideal tentunya semua pembelajaran di satuan PAUD itu tentunya berkualitas ya. Dan dalam hal ini kita juga berharap sinergitas tadi bahwa sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek yang kemudian turun ke dinas dan seterusnya sampai ke guru, juga melibatkan ekosistem yang ada itu untuk bergerak bersama sebenarnya ke sana. Oke, jadi bergerak bersama ini penting sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bu Nia, terima kasih Pak Heri Sama-sama. sudah hadir di podcast Pautpedia. Jangan lupa Ayah Bunda dan juga Sobat Paut semua untuk menyaksikan kembali ya podcast Pautpedia yang tentu saja kita akan membicarakan tema-tema yang sangat menarik. Jadi like, subscribe, dan kemudian saksikan juga, kunjungi juga seluruh media sosial dari Pautpedia. Saya Kamidia Radisti pamit. Salam Pautpedia.